Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita pegang dada kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, kita aminkan. 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan seperti yang sudah kita canangkan dari malam pertama doa 10 malam kemarin, ya, kita canangkan sebagai masa kebangunan rohani di sidang jemaat Tuhan di GPDI Pemenang, dan itu akan berlangsung sampai bukan cuma bulan 10 tapi sampai akhir tahun ini. Haleluya. Dan bulan 7 bulan depan kita akan mengadakan KKR di tempat ini. Ya, jadi nanti dibentuk ya pendoa syafaatnya, panitianya ya. Walaupun tidak ada snack atau apa, tapi ya penjaga parkir segala macam ya. Kita akan adakan KKR pertama kali di bulan 7, bulan 8 kita adakan lagi, bulan 9 dan bulan 10. 4 kali KKR kita adakan tahun ini. Amin. Itu semua supaya Roh Kudus benar-benar kita luaskan untuk menggerakkan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mengadakan kegerakan, mengadakan kebangunan rohani, dan mengadakan tanda heran dan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan di sidang jemaat GPDI Pemenang ini. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan pada hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam Markus 2 ayat 1 mulai. Ya, kita akan masuk ayat per ayat sampai ayat 12. Tolong Markus 2 ayat 1 saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Katakan amin. Yesus, tolong balik ke ayat 1. Yesus datang lagi dan tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah atau di gereja? Di rumah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mana lebih banyak kita habiskan waktu, di gereja atau di rumah? Di rumah. Kalau di gereja ibadah minggu cuma sekali seminggu, ditambah ibadah rayon, ditambah ibadah komisi, ditambah ibadah doa puasa, cuma 4 kali seminggu, tetapi itu pun yang 4 kali paling cuma 1 jam 2 jam saja. Tetapi kalau di rumah kita habiskan bersama keluarga 7 hari dalam seminggu. Itu kenapa sangat penting Yesus ada di rumahmu. Katakan amin. Kenapa banyak orang Kristen keluarganya sekarang banyak yang retak? Tingkat perceraian di kalangan keluarga Kristen semakin naik. Kenapa? Karena tidak ada Yesus di rumahnya. Kenapa ada begitu banyak anak-anak orang Kristen yang akhirnya terjebak di dalam narkoba, di dalam pergaulan seks bebas, di dalam judi online? Karena tidak ada Yesus di rumahnya. Dan saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sangat penting Yesus ada di rumahmu untuk menggerakkan sidang jemaat Tuhan ini juga. Karena tidak mungkin Tuhan adakan kebangunan rohani di sini kalau tiap kita rumahnya enggak beres. Haleluya. Kalau rumah tidak beres, ibadah pun tidak beres. Itu sudah satu paket. Hadirkan Yesus di rumahmu.
Haleluya. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki hubungan dengan Tuhan di rumahmu. Ada orang cuma merasa harus membangun hubungan dengan Tuhan di ibadah di gereja. Tetapi kami mau katakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di rumahmu 7 hari seminggu adakan hubungan dengan Tuhan. Katakan haleluya. Melalui saat teduh, melalui jam doa khusus, melalui pujian penyembahanmu. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak. Saat teduhlah bersama supaya Yesus hadir di rumahmu. Katakan amin. Katakan haleluya. Sebelum Tuhan menggerakkan rumahmu di dalam kegerakan rohani, tidak akan ada terjadi kegerakan rohani di sidang Jumat Tuhan di tempat ini. Sangat penting Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Katakan amin. Katakan haleluya. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Seorang apa? Lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Kalau orangnya cuma lumpuh kakinya, nggak mungkin sampai 4 orang menggotong. Karena dia digotong di tempat tidur, ditilang. Itu berarti dia lumpuh, benar-benar tidak bisa bergerak. Dengan kata lain, dari leher ke bawah lumpuh. Dan dikatakan dia digotong oleh 4 orang. Karena yang 4 orang ini ingin membawa orang lumpuh itu kepada Yesus supaya disembuhkan. Supaya apa? Disembuhkan. Ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Perhatikan baik-baik. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Membuka apa? Atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, milikilah orang-orang dekatmu yang rela, yang mau berdiri di sampingmu pada saat engkau jatuh, pada saat engkau membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang mau membawamu kepada Tuhan pada saat hidupmu sedang terasa lumpuh. Orang-orang dekatmu inilah yang membawamu kepada Tuhan. Dan mereka rela membuka atap. Mereka rela menyingkirkan halangan-halangan, kendala-kendala hanya demi membawamu kepada Yesus. Miliki orang-orang seperti ini di dalam hidupmu. Katakan amin. Katakan haleluya. Kami sudah pernah berkata di tempat ini, periksa orang-orang dekatmu, periksa orang-orang di perahumu, dan milikilah orang seperti ini. Haleluya. Miliki orang seperti ini. Jangan hanya orang yang membebani hidupmu. Jangan orang-orang yang mau menjatuhkanmu, tetapi justru orang-orang yang membawamu kepada Tuhan. Haleluya. Di saat engkau lemah, di saat engkau malas mulai membaca Alkitab, orang-orang ini mengingatkanmu, ayo baca Alkitab. Karena itu suara Tuhan. Siapa di sini punya Alkitab? Siapa di sini bawa Alkitab? Tolong lambaikan. Izinkan saya menjadi salah satu dari 4 orang ini. Bawa Alkitabmu. Haleluya. Haleluya. Kenapa harus Alkitab? Di handphone kan ada. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau kita saat teduh, kalau kita di gereja, buka firman Tuhan dari aplikasi di handphone, itu berarti internetnya nyala enggak?
Nyala. Tiba-tiba masuk WA nagih hutang. Masih tetap baca firman? Tiba-tiba masuk WA isinya gosip. Masih tetap baca firman? Biasanya mama-mama yang jawab ya. Ini bapak-bapak ya. Alkitab di HP tidak bisa di stabilo, tidak bisa dilingkarin ayatnya, tidak bisa digarisbawahi. Alkitab ini bisa. Tidak bisa dibuat catatan. Saya salah satu dari 4 orangmu ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan saya mau membawa engkau kepada Tuhan. Milikilah Alkitab. Haleluya. Haleluya. Ayat 5. Saya mau kita memperhatikan ayat 5 dengan benar-benar. Yuk kita baca sama-sama. Ketika Yesus melihat iman, iman siapa dilihat? Berkatalah ia, Yesus kepada, kok aneh ya? Kok Yesus melihat iman dari 4 orang itu, bukan iman dari orang lumpuh ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, sering orang hanya memiliki orang-orang yang menjatuhkan dia. Kami mau katakan satu hal. Pilih lingkunganmu, katakan amin. Pilih orang-orang yang mau membuka atap untuk membawa engkau kepada Yesus. Pilih orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Karena oleh iman mereka engkau juga ikut diselamatkan. Engkau imanmu juga dikuatkan. Haleluya. Haleluya. Jangan orang yang suka mengeluh. Jangan orang yang malas beribadah. Kalau saya punya roti, yang bisa saya bagikan apa? Yang bisa saya bagikan apa? Kalau saya punya roti, saya bisa bagikan durian? Nggak bisa, karena saya nggak punya durian, saya punyanya roti. Kalau saya punya pakaian lebih, yang saya bisa bagikan apa? Pakaian. Kalau saya orangnya suka mengeluh, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya tularkan, yang bisa saya kirimkan kepada orang-orang di sekitar saya apa? Mengeluh. Itu kenapa kalau lingkungannya suka mengeluh, akhirnya orang ini jadi suka mengeluh. Kalau lingkungan saya penjudi, akhirnya saya pun jadi ikut berjudi. Kalau lingkungan saya penzina, maka saya pun nanti akhirnya satu saat akan ikut berzina. Tetapi orang lumpuh ini, dia memiliki 4 orang yang bukan hanya siap untuk membuka atap demi membawa dia kepada Yesus untuk disembuhkan, tetapi juga dia diselamatkan Tuhan, dilihat oleh Tuhan, karena Tuhan melihat iman dari ke-4 orang ini. Katakan amin. Katakan haleluya. Pilih orang-orang dekatmu yang suka mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kesukaannya adalah beribadah. Yang kesukaannya adalah membaca Alkitab. Yang kesukaannya adalah berdoa. Yang pada saat kita sakit dia mampu berkata, Tuhan pasti menyembuhkanmu. Pada saat kita kekurangan dia berkata, Tuhan pasti mencukupkanmu. Saya ikut berdoa untukmu. Pilih orang-orang seperti itu. Orang-orang yang suka mengeluh. Orang-orang yang suka menjatuhkan imanmu. Orang-orang yang suka menjelekkan dan mengomongin engkau kepada orang-orang lain. Jangan kasih kunci masuk ke hidupmu kepada mereka. Kita memang mengasihi semua orang, amin. Haleluya. Tetapi tidak kepada semua orang kita boleh kasih kunci kehidupan kita. Ada banyak orang Kristen, kunci untuk masuk ke hidupnya dia kasih ke semua orang kecuali kepada Tuhan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, pilih orang-orang dekatmu yang memiliki iman, yang mau membawa engkau kepada Yesus dengan iman, yang rela untuk berdiri dan membuka atap daripada penghalang-penghalang supaya engkau sampai kepada Yesus. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting untuk kebangunan rohani, kegerakan rohani di tempat ini dan di rumahmu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Orang lumpuh ini tidak bisa bergerak. Dari leher sampai bawah dia tidak bisa bergerak. Tetapi dia akhirnya menerima mujizat, menerima kegerakan itu dari Tuhan. Karena Tuhan melihat iman dari keempat orang yang dimiliki oleh orang lumpuh ini. Haleluya. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada dua jenis saudara di dunia ini. Ada berapa jenis? Dua. Satu saudara dalam darah, adik, kakak, namboru, nang tulang, nang muda. Betul nggak? Betul? Persahu tahun. Dan satu jenis lagi saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam, fakta sudah membuktikan, sejarah sudah membuktikan, bahkan dari mulai gereja mula-mula tercipta di loteng Yerusalem sampai sekarang, saudara di dalam Tuhan jauh lebih kuat dibanding saudara di dalam darah. Betul apa betul? Betul apa betul? Tetapi saudara di dalam Tuhan baru kuat kalau saudara yang kita anggap saudara di dalam Tuhan itu memiliki iman. Bukan berarti kalau dia satu gereja sama kita, maka kita sudah bisa anggap dia saudara di dalam Tuhan. Belum tentu. Karena iblis pun ada di gereja kok. Iblis pun ada di gereja. Bahkan pada waktu Yesus, pada saat hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat. Dan mulai mengajar dengan kuasa. Ada orang yang kerasukan di situ, di gereja, di rumah ibadat. Bahkan pada waktu Yesus ada di situ pun, iblis juga ada di rumah ibadat. Tetapi saudara di dalam Tuhan adalah saudara kita yang sama-sama memiliki iman yang kuat. Haleluya. Saudara di dalam Tuhan tidak akan saling menjelekkan. Saudara di dalam Tuhan tidak akan saling menjatuhkan. Saudara di dalam Tuhan akan saling mendoakan. Haleluya. Akan saling merendahkan diri, akan saling menghormati, mendahului, memberi hormat, akan saling menopang, akan saling membawa kepada Yesus pada saat saudaranya di dalam Tuhan menjadi lemah. Tidak ada pamrih. Itulah saudara di dalam Tuhan. Dan keempat orang ini adalah saudara di dalam Tuhan bagi orang lumpuh itu. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudahkah kita saudara di dalam Tuhan? Sudahkah? Kalau belum, apa ikatan kita? Karena sama-sama jemaat sidang GPDI pemenang, itu bukan ikatan, itu hanya status, itu hanya simbol. Haleluya. Ada orang yang menyanyikan, dalam Yesus kita. Tapi habis nyanyi itu dia jelekkan satu jemaat di gereja.
Habis itu dia tidak peduli dengan orang sesama jemaat. Malu. Karena hanya orang munafik yang bisa berbuat seperti itu. Hanya orang munafik yang bisa bernyanyi dengan senyum. Dalam Yesus kita bersaudara. Kau saudaraku di dalam Tuhan. Tapi begitu kita pergi, dia sibuk menikam kita dari belakang. Malu. Hanya orang munafik yang sanggup melakukan itu. Dan saya merindu, bukan saya merindu, Roh Kudus merindu kita semua yang ada di sini menjadi saudara di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara di dalam Tuhan. Karena kegerakan dan kebangunan rohani yang Roh Kudus sedang kerjakan di tempat ini membutuhkan setiap kita saling menopang, saling mendoakan, saling membangun, saling menolong. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Engkau berutang kepada Roh Kudus itu. Amin. Haleluya. Siapa yang mau menjadi saudaraku di dalam Tuhan? Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena saudara di dalam Tuhan tidak mungkin menyakiti. Haleluya. Tidak mungkin menjatuhkan. Tapi saudara di dalam Tuhan akan tetap ada pada saat kita berada dalam posisi yang sulit. Bahkan rela membuka atap-atap demi kita dibawa kepada Yesus. Dan oleh iman dari saudara-saudara kita di dalam Tuhan itulah Yesus akhirnya melihat kita. Sama seperti orang lumpuh ini. Haleluya. Dan perhatikan lagi. Apa kata Yesus kepada orang lumpuh itu? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada yang aneh di situ? Ada yang aneh. Karena orang lumpuh ini dibawa keempat orang ini kepada Yesus untuk apa? Untuk disembuhkan. Tapi kenapa Yesus malah berkata dosamu sudah diampuni? Karena untuk menerima mujizat itu harus mengalami pengampunan dosa terlebih dahulu. Karena dosa itulah yang menjadi tembok pemisah antara engkau dengan kuasa Allah. Itu kenapa Yesus pertama kali berkata, dosamu sudah diampuni. Karena kalau Yesus tidak mengampuni dosa orang lumpuh ini, tidak akan ada mujizat yang akan terjadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bertobat. Haleluya. Bertobat. Loh, apa hubungannya pengampunan dosa dengan bertobat? Tidak akan ada pengampunan dosa kalau tidak ada pertobatan. Karena Yesus tidak main-main dengan dosa. Tidak main-main. Haleluya. Yesus tidak pernah main-main dengan kuasa kegelapan. Yesus tidak pernah main-main dengan dosa. Firman berkata, bertobatlah supaya Tuhan memberikan waktu kelegaan kepadamu. Di banyak gereja sekarang ini, saya tidak katakan semua, tetapi di banyak gereja sekarang ini, khotbah tentang dosa, khotbah tentang pertobatan, khotbah tentang penyangkalan diri, khotbah tentang pengorbanan untuk memikul salib, khotbah tentang surga dan neraka sudah mulai jarang terdengar. Digantikan dengan khotbah tentang berkat, tentang kasih. Itu kenapa banyak orang Kristen gak takut lagi sama Tuhan. Itu kenapa banyak orang Kristen menganggap pertobatan itu hanya hal sepele saja. Karena fokusnya sudah kepada berkat. Tetapi kita disadarkan oleh firman Tuhan pada hari ini, dosamu sudah diampuni, dan itu akan membuka pintu mujizat kepada kita. Haleluya. Membuka pintu kuasa Roh Kudus itu bekerja kepada kita. Tetapi untuk bisa dosa kita diampuni, harus bertobat. Haleluya.
Haleluya. Yang masih suka minum tuak, bertobat hari ini, hentikan. Masih ada yang berani minum tuak? Masih ya? Kenapa saya sering singgung soal tuak? Karena pada saat pulang dari lapo tuak dalam keadaan mabuk, apa yang dikerjakan di rumah? Istri dipukuli, istri ditendang, anak dimaki. Betul apa betul? Ada orang yang mengeluh soal uang, mengeluh soal biaya sekolah anaknya. Sementara untuk biaya minum tuak, satu hari bisa habis 30.000. Kali 30 hari sudah 900.000. Ngapain Tuhan kasih berkat kepadamu? Kalau hanya kau pakai untuk mabuk dan kemudian memukuli istri. Itu kenapa berkat Tuhan tidak ada datang kepadamu? Siapa di sini yang masih hidup dalam perzinahan? Bertobat. Yang hidup dalam judi online, bertobat. Mungkin ada yang berpikir, ih aku aman, kan gak ada yang tahu. Tuhan tahu kok. Haleluya. Tuhan tahu dosamu. Saya tidak tahu kecuali dikasih tahu oleh Roh Kudus atau dari orang yang bersangkutan. Tapi sebelum engkau bertobat, dosamu tidak akan diampuni. Sebelum dosamu diampuni, engkau tidak akan menerima pekerjaan Roh Kudus, mujizat, kuasa itu di dalam hidupmu. Apa gunanya jadi orang Kristen kalau kuasa Roh Kudus gak pernah kerja dalam hidupnya? Apa gunanya? Ada gunanya jadi agama Kristen? Hanya sekedar status. Tapi Roh Kudus tidak pernah punya kuasa di dalam hidupnya. Tidak pernah menerima mujizat. Ada? Ada gunanya? Enggak ada gunanya. Malah bikin hidup susah, betul enggak? Nanti ngurus apa-apa dipersulit. Udahlah hidup ngurus apa-apa dipersulit karena status agama Kristen. Kuasa Tuhan pun enggak pernah kerja dalam hidupnya. Aduh, kasihan banget nih orang. Tapi itu kenapa? Karena dia masih mengeraskan hatinya. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, bertobat supaya dosamu diampuni. Karena sebelum dosamu diampuni, tidak akan ada kuasa Tuhan bekerja kepadamu. Itu kenapa Tuhan pertama kali mengampuni dosa orang lumpuh itu. Sebelum kesembuhan itu dikerjakan. Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kemanapun Yesus, pasti ada orang Farisi, ahli Taurat yang hanya menantikan kejatuhan Yesus. Kemanapun saya berjalan, ada orang-orang yang melihat, memperhatikan, dan menunggu kejatuhan saya. Setiap kali ada orang yang mulai hidup dekat bersama Tuhan, yang memiliki hubungan dengan Tuhan, iblis akan memakai orang-orang lain untuk menjatuhkanmu. Itu kenapa tetaplah hidup di dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Haleluya. Kenapa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni di depan orang-orang ahli Taurat?
Supaya ahli Taurat tahu persis bahwa Yesus adalah Allah. Karena ahli Taurat berpikir siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Yesus mengampuni dosa memang karena Yesus itu adalah Allah. Jangan pernah ragukan bahwa Yesus itu adalah Allah. Katakan haleluya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan pernah ragukan Yesus sebagai Allah. Ada yang berkata sekarang ini, nggak boleh pakai Yesus lagi, nggak ada kuasa di dalam nama Yesus, nama Yosua Hamasya katanya. Tapi di kampung Opungku dulu, mujizat terjadi di mana-mana, hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lutut kiri anakku sembuh, tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa obat, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah ragukan ketuhanan Yesus. Katakan haleluya. Apapun kata orang. Apapun kata orang. Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tahu apa di dalam pikiran kita, bahkan sebelum kita pikirkan. Bahkan sebelum kita pikirkan. Kenapa banyak orang di dalam ibadah tidak menerima berkat, tidak merasakan hadirat Tuhan, tidak membawa perubahan dalam hidupnya, padahal dia ibadah rajin. Karena sementara pujian penyembahan, sementara firman Tuhan diberitakan, dia sibuk berpikir dalam hatinya. Dia sibuk ngitung utang. Dia sibuk mikir jemurannya kering apa enggak. Dia sibuk lihat WA. Dia sibuk lihat Facebook. Itu kenapa di gereja yang paling banyak duduk di belakang atau di depan? Yang paling banyak di gereja duduk di belakang atau di depan. Supaya apa? Supaya bisa sambil lihat handphone. Betul apa betul? Supaya bisa markombur. Betul apa betul? Supaya bisa lihat yang aneh-aneh di depan. Betul apa betul? Itu kenapa tidak menerima berkat, tidak menerima kuasa perubahan dan pemulihan dalam hidupmu. Karena sementara firman, sementara pujian penyembahan, engkau sibuk berpikir dalam hatimu, tidak fokus kepada Tuhan. Saya boleh memohon enggak? Boleh memohon kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, mulai minggu depan kita berlomba duduk di depan. Haleluya. Haleluya. Jangan di belakang lagi. Malu sama iblis, karena iblis nyerangnya dari belakang duluan. Betul enggak? Untung enggak ada yang bawa papan catur ya. Terus duduk di belakang ngajak sebelahnya main catur. Ayo kita fokus supaya menerima kuasa perubahan itu. Apa gunanya kita ibadah kalau tidak menerima pemulihan, tidak menerima perubahan, tidak menikmati kehadiran Tuhan? Apa gunanya kita ibadah, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Karena Tuhan tidak menjalankan absensi. Siapa yang absen tiap minggu itu pasti masuk surga. Tidak. Tuhan mengetahui dalam hatinya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Tidak bisa sandiwara kepada Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan Yesus saat ini juga bertanya kepada masing-masing kita, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu, sehingga engkau tidak memperhatikan pujian penyembahan, sehingga engkau tidak bisa larut di dalam hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan, sehingga engkau tidak memperhatikan dengan fokus dan mengaminkan firman Tuhan.
Yesus yang sama bertanya kepada kita, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jawab sendirilah. Haleluya. Haleluya. Minggu depan kita semua berlomba duduk di depan. Haleluya. Amin. Janji? Siapa yang janji mulai minggu depan duduk di depan? Angkat tangan. Karena Tuhan sudah menyiapkan berkat untukmu pada saat setiap perubahan sekecil apapun itu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan menyediakan hadiah untukmu. Angkat tangan. Cuman Pak Marpau. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Mana lebih gampang mengatakan? Diampuni dosa kah? Atau bangun, angkatlah tilammu dan berjalan? Apa yang salah sekarang di dalam gereja-gereja Tuhan? Semakin banyak orang tidak percaya kuasa mujizat Tuhan. Jangankan jemaat, pendeta pun sekarang sudah mulai banyak yang tidak percaya kuasa mujizat Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta doktor teologi, GPDI lagi, dia berkata begini, kalau khotbah jangan singgung-singgung mujizat. Nanti jemaat kecewa, datang ke gereja bawa sakit, ternyata pulang gak sembuh, dia kecewa, terus gak mau datang ke gereja lagi. Saya katakan, yang mengadakan mujizat siapa? Pendeta kah atau Tuhan kah? Mujizat ada bagi yang percaya, katakan amin. Bagi yang memiliki iman, katakan amin. Itu kenapa sekarang banyak gereja kering dengan mujizat. Karena banyak yang tidak percaya. Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Mujizat terjadi hanya, sekali lagi, hanya kepada yang percaya. Katakan haleluya. Itu kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Haleluya. Ayat 12, perhatikan baik-baik ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Pada saat kita mengalami mujizat, pada saat Tuhan mengerjakan perubahan itu, jangan anggap mujizat itu cuma sembuh dari sakit. Jangan anggap mujizat itu cuma lunas utang. Perubahan sekecil apapun dalam hidup kita itu mujizat. Katakan haleluya. Hubungan suami dan istri, orang tua dan anak dipulihkan Tuhan, itu juga mujizat. Dan pada saat mujizat itu terjadi, pemulihan, perubahan itu terjadi, berjalanlah keluar di hadapan orang-orang untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Karena mereka akan takjub. Haleluya. Mereka tidak terhibur
tetapi takjub. Gereja sekarang ini banyak yang berusaha menghibur, menghadirkan entertainment kepada jemaat supaya jemaat datang lagi, bawa teman, datang lagi, bawa teman. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu di Facebook dibagikan, di WA dibagikan ya. Di Pardede Hall ada ibadah apa? Dari Gamki ya. Yang menghadirkan artis top rohani ibu kota bersama dengan apa? Mongol. Betul ya? Udah lewat itu belum? Udah. Isinya, ayo datang beramai-ramai, beribadah bersama artis ini dan Mongol. Mana Tuhan Yesusnya? Ada pendeta dari luar kota, ya. Pada waktu bertemu dia bertanya kepada saya, di mana di Medan beli lampu yang kelap-kelip yang warna-warni? Saya katakan untuk apa? Untuk gereja. Kenapa gereja harus warna-warni kelap-kelip? Iya, di kecamatan kami. Jadi dia bukan dari kota besar, tapi dari kecamatan. Di kecamatan kami udah semua gereja punya lampu kelap-kelip. Nanti jemaat bisa pindah ke sana. Ada dua hal Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mau katakan. Gereja ini, sidang jemaat GPDI Pemenang, tidak sedang bersaing dengan gereja manapun. Katakan haleluya. Kita tidak berkompetisi dengan gereja manapun. Sesama anggota tubuh Kristus, untuk apa berkompetisi? Amin. Yang kedua, kalau ada jemaat yang akhirnya pindah ke gereja lain karena mencari lampu yang lebih indah, mencari keyboard yang lebih banyak, lebih besar, mencari AC yang lebih dingin, silakan pindah. Silakan. Karena di gereja ini tidak akan membuatmu terhibur Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena kita mau gereja yang membuat semua orang takjub. Amin. Takjub akan pekerjaan Allah. Takjub akan kuasa Roh Kudus. Takjub akan pemulihan di dalam setiap kita. Kalau peralatan, besok keluar yang canggih lagi, besoknya keluar yang canggih lagi, besoknya keluar yang canggih lagi, terus mau ngapain? Haleluya. Kita mau benar-benar ikut Yesus di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada orang yang berkata, sekali GPDI tetap GPDI. Sekali Pantai Kosta tetap Pantai Kosta. Saya tidak pernah mengatakan itu. Memang GPDI sekarang ini masih berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Dan itu kenapa saya masih ada di GPDI. Tapi begitu GPDI tidak lagi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saya salah satu orang yang pertama kali cabut dari GPDI. Karena bagi saya, bukan sekali GPDI tetap GPDI, tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati saya sering cemburu kepada gereja-gereja di zaman opung kita. Alat musik nggak ada,
Tetapi pada saat pujian penyembahan semua berbahasa roh. Semua melompat-lompat. Semua dipulihkan pada saat pulang dari gereja. Tidak ada sandiwara. Saya merindu gereja ini menjadi seperti gereja yang pada waktu zaman opung-opung kita. Di mana kuasa itu nyata. Kuasa itu nyata. Haleluya. Haleluya. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan pada saat ini. Tahun lalu ada Bapak Sitorus, hanya dengan doa karena tubuhnya tidak sanggup lagi menerima kemo. Dia sudah kanker di stadium akhir. Dokter juga sudah angkat tangan karena memang udah gak bisa di kemo lagi. Dan pada saat kami berdoa, amin, sembuh. Dan diperiksa ulang, di scan ulang. Tidak ada tanda kanker lagi. Tidak ada tanda TB lagi. Dia ditahirkan. Lutut anak kami sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa obat, tanpa terapi. Hanya dengan doa 3 minggu. Kita ingin kuasa yang nyata itu. Yang membuat orang takjub. Haleluya. Kalau mau hiburan, pergilah ke 21 bioskop. Kalau mau hiburan, di Aksara sana masih ada pasar malam. Di lapangan Benteng pun sekarang masih ada pasar malam. Betul nggak? Datang ke situ. Tapi kalau mau takjub dengan pekerjaan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Kalau mau menjalin hubungan dengan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Kalau mau mengalami pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ayat 27. Saya mau kita perhatikan baik-baik ayat 27 dan 28. Yuk kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus Kristuslah hari Sabat kita. Karena Tuhan Yesus Kristuslah hari perhentian kita, hari istirahatnya kita, hari Sabat kita. Amin. Haleluya. Teguhlah di dalam Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Akan ada saja kendala. Akan ada saja tantangan. Akan ada saja orang-orang dipakai iblis untuk menjatuhkan. Tetapi tetaplah teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya masih ingat bapak saya, bapak kita, gembala sebelum ini. Tidak ada kompromi terhadap hal-hal di luar Tuhan. Tidak ada kompromi. Bukan dia tidak mengalami tantangan, tapi dia berdiri teguh. Bukan dia tidak diejek. Bahkan di wilayah Medan Utara, saya pernah mendengar ada hamba Tuhan, pendeta, saya katakan pendeta, karena tidak semua pendeta hamba Tuhan. Ada pendeta yang masih muda berkata, pada waktu bapak saya berkata, mujizat Tuhan harus menarik orang ke gereja, bukan yang lain-lain. Pendeta muda ini berkata, enggak gitu lagi sekarang om zamannya. Tiap kali bapak saya bicara tentang kuasa Tuhan di dalam gereja yang seharusnya terjadi, banyak pendeta mulai tertawa. Tapi bapak saya tetap teguh, berdiri di atas kebenaran. Saya masih ingat mertua saya, bapak dari ibu gembala kita. Di dalam punguan, kalau ada makanan pakai gota, pakai darah,
Dia akan berkhotbah. Dia nggak peduli ada yang marah, ada yang tersinggung, ada yang mentertawakan, nggak peduli. Pokoknya dia khotbahin, darah itu nyawa tidak boleh dimakan karena memang itu firman Tuhan. Tiap kali salaman sama orang, haleluya, haleluya, haleluya. Sampai di Punguan pun ada bapak-bapak yang menjuluki bapak mertua saya, bapak haleluya. Dia nggak peduli. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu jemaat Tuhan dengar baik-baik. Semua kita pasti mati. Betul apa betul? Kita tidak tahu kapan, tapi kita pasti mati. Dan pada saat saya mati, tolong diingat baik-baik. Pada saat saya mati, pada saat jenazah saya yang kaku terbujur di peti jenazah di gereja ini, di tempat ini, di mana istri saya, anak saya, cucu saya berdiri di samping peti jenazah saya. Dan anak saya akan berkata, terima kasih Tuhan untuk memberikan orang ini menjadi bapak saya. Karena di saat tantangan begitu berat, dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena pada saat dia difitnah, dijelekan, dia tidak mundur dari Tuhan. Pada saat orang menyerah, bapak saya tetap berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan saya untuk menjadi seperti bapak saya. Anak saya akan berkata seperti itu dalam hatinya. Nama saya akan diingat bukan hanya di dalam anak saya, tapi bahkan cucu saya, cicit saya, semua mengingat saya, mengingat nama saya, dan terlebih nama saya ada di kitab kehidupan itu. Karena saya tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena saya tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Saya mau mengajak kita semua. Sebagai saya, salah satu dari 4 orangmu yang seperti di dalam kisah orang lumpuh ini. Sebagai saya, saudaramu di dalam Tuhan. Ayo kita berpegangan tangan untuk mengikut Tuhan. Karena pada saat kita berpegangan tangan mengikut Tuhan, masing-masing kita akan menjadi lebih teguh, akan menjadi lebih kokoh. Haleluya. Jangan keraskan hati kita. Karena pada saat engkau mengeraskan hatimu, bahkan namamu tidak akan diingat oleh cucumu lagi pada saat engkau mati. Tidak ada satu orang pun yang ingat nama ahli Farisi. Tidak ada satu orang pun yang ingat nama ahli Taurat. Tapi bahkan sampai anak saya masih tahu nama rasul-rasul yang dipakai Tuhan. Orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan, namanya akan hidup selamanya. Haleluya. Karena bahkan Tuhan pun mengingat namanya. Kita mau masuk di dalam doa. Kami mohon pemain musik, singers, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami jamahan Tuhan. Kami undang maju ke depan. Yang mau bertobat, maju ke depan. Yang rumah tangganya sedang di tepi jurang dan ingin dipulihkan, maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Karena pada saat Tuhan memulihkanmu, bahkan Tuhan mengingat namamu. Kemurahanmu lebih dari hidup. Mari kita berdiri semua. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan secara khusus untuk datang ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya.